Pernah tidak Anda merasa pasar saham seperti punya insting? Begitu Anda masuk beli, harga pelan-pelan turun dan diam lama. Begitu Anda akhirnya menyerah dan cut loss, besoknya malah melesat. Rasanya seperti ada yang menunggu momen Anda lelah. Sensasi ini nyata. Dan ini yang membuat banyak orang marah pada pasar. Perasaan seperti dikerja itu valid, karena bursa, terutama di Indonesia, bukan arena yang sepenuhnya setara. Retail datang dengan modal kecil dan emosi yang mudah terpancing. Di sisi lain ada institusi besar. Dananya tebal, nafasnya panjang. Mereka bisa menunggu lebih lama daripada Anda bisa bertahan melihat layar merah. Masalahnya, banyak orang masuk bursa dengan pola pikir yang salah. Budaya cepat kaya meracuni cara pandang. Ada yang pamer cuan instan, ada yang flexing seolah saham itu mesin uang harian. Akhirnya bursa diperlakukan seperti meja judi yang dikejar sensasi, bukan pemahaman. Dan saat sensasi itu hilang, yang tersisa hanya trauma. Saya wajib tegas dari awal. Video ini bukan ajakan beli atau jual saham. Tidak ada stock pick, tidak ada kode saham rahasia untuk kaya besok pagi. Tidak ada janji untung sekian persen. Ini murni edukasi membaca jejak transaksi. Kita bicara data, harga dan volume. Itu saja. Kalau Anda mencari jalan pintas, Anda sedang menonton video yang salah. Sekarang kita ubah sudut pandang. Banyak retail mengira ada konspirasi jahat yang ingin menghabisi mereka. Itu narasi yang bikin candu, tetapi pasar lebih dingin dari itu. Pemain besar bertindak seperti pedagang grosir. Mereka butuh kulakan sebanyak mungkin di harga murah. Mereka tidak peduli Anda siapa. Mereka hanya peduli supply dan demand, dan disitulah retail sering terseret. Di sini Anda akan belajar bandarmologi dasar, bukan ilmu mistis, bukan cocoklogi. Kita membaca jejak uang besar yang tidak bisa berbohong, karena saat uang besar masuk, volume meninggalkan sidik jari. Harga bisa dibuat cantik atau dibuat menakutkan, tetapi data transaksi selalu meninggalkan bukti. Tugas kita adalah belajar melihat bukti itu dengan logis. Syaratnya sederhana, tetapi banyak yang gagal. Singkirkan ego, berhenti mencari validasi dari grup saham yang berisik. Siapkan catatan, dengarkan dengan kepala dingin. Anggap ini kelas membaca perilaku pasar, bukan tontonan untuk menenangkan hati. Kalau Anda siap, kita mulai dari dasar. Bayangkan ada seekor paus masuk ke kolam kecil. Gerakan sedikit saja bisa bikin air bergolak, ikan kecil panik dan kabur ke segala arah. Kalau paus bergerak brutal, kolam rusak sebelum ia kenyang. Begitu juga uang besar di pasar saham. Mereka tidak bisa asal beli. Setiap langkah mereka meninggalkan gelombang. Masalah utama bandar bukan soal modal. Mereka punya amunisi. Masalahnya adalah likuiditas. Kalau mereka langsung serok miliaran rupiah dalam satu hari, harga bisa loncat cepat. Bisa kena auto reject atas berulang kali. Barang belum terkumpul, tetapi harga sudah terlanjur mahal. Itu membuat operasi mereka gagal sejak awal. Ada risiko lain yang lebih sunyi, harga rata-rata modal. Kalau bandar terlalu agresif, average mereka naik. Mereka jadi membeli semakin mahal, potensi untung mengecil, ruang manuver menipis. Karena itu mereka butuh cara masuk yang tidak membuat harga meledak. Mereka butuh operasi senyap. Disinilah waktu jadi senjata utama. Bandar tidak dikejar cicilan bulan depan. Mereka tidak panik melihat portofolio merah. Mereka bisa menunggu. Retail sering memakai uang panas, uang dapur, uang pinjaman. Akhirnya tidak sabaran. Dan pasar memakan ketidaksabaran itu pelan-pelan. Operasi senyap artinya belanja sedikit demi sedikit. Hari demi hari, minggu demi minggu, kadang berbulan-bulan. Mereka sengaja tidak bikin euforia. Mereka tidak mau ada penumpang gelap yang ikut mengganggu. Mereka ingin barang terkumpul dulu. Saat keranjang sudah penuh, baru cerita berubah. Pasar juga punya siklus yang berulang seperti 4 musim. Ada fase akumulasi saat barang dikumpulkan. Lalu fase partisipasi saat harga mulai naik dan ramai. Setelah itu distribusi saat barang dilepas ke kerumunan. Terakhir penurunan saat euforia habis dan yang terlambat menanggung beban. Retail sering masuk saat suasana sudah panas. Kita fokus di musim pertama. Pegang satu mantra ini. Harga adalah iklan. Volume adalah fakta.
Harga bisa dibuat terlihat kuat atau terlihat lemah, tetapi volume adalah jejak uang nyata, dan jejak itu sulit disembunyikan. Kalau Anda ingin berhenti jadi korban ilusi, mulai sekarang latih mata Anda membaca fakta. Fase akumulasi sering terlihat membosankan. Chart seperti tidur panjang, harga bergerak datar di area bawah, naik turun kecil dalam kotak sempit, berlangsung berbulan-bulan. Dari jauh terlihat seperti saham yang sudah mati. Tidak ada drama, tidak ada cerita. Di fase seperti ini, suasana biasanya sepi, media tidak membahas, influencer diam, grup diskusi mendadak kehilangan energi. Kadang yang muncul justru rumor negatif kecil, bukan berita besar. Cukup untuk membuat orang ragu, cukup untuk membuat orang menjauh. Kebosanan ini bukan kebetulan, ini senjata psikologis. Bandar paham retail mudah lelah, retail ingin hasil cepat. Saat harga diam terlalu lama, retail mulai mempertanyakan diri. Lalu muncul emosi yang lebih berbahaya, putus asa. Di titik itu, banyak orang membuang sahamnya dengan kesal, dan barang murah pindah tangan. Sekarang lihat bagian bawah chart. Lihat bar volume. Di awal akumulasi yang sehat, volume sering mengecil drastis, seolah pasar kehilangan napas, transaksi jadi tipis, hari terasa sunyi. Ini yang sering disalahpahami pemula sebagai tanda bahaya. Padahal, volume yang kering punya arti lain. Itu berarti tekanan jual mulai habis. Retail panikan sudah banyak yang keluar. Yang tersisa hanya orang yang tidak mau menjual murah. Supply menipis. Dan saat supply menipis, uang besar lebih mudah menyerap tanpa mengerek harga terlalu cepat. Tetapi Anda harus bisa membedakan. Saham mati benar-benar sepi, volumenya nyaris nol tanpa denyut yang konsisten. Sedangkan saham yang sedang diakumulasi masih punya transaksi, kecil tetapi rutin. Ada denyut nadi, ada aktivitas yang menjaga saham tetap hidup. Ini beda kelas, jangan disamakan. Sekarang cek portofolio Anda dengan jujur. Ada tidak saham yang membuat Anda muak karena tidak bergerak berbulan-bulan, volumenya tipis, beritanya juga tidak ada. Kalau ada, jangan buru-buru menyebutnya sampah. Bisa jadi itu justru kandidat awal akumulasi. Tetapi kita belum selesai. Di tengah fase sideways yang sunyi, biasanya ada satu momen yang terasa janggal. Hari-hari sebelumnya tenang, volume kecil, lalu tiba-tiba muncul 1 atau 2 hari dengan volume meledak. Bar volumenya menjulang seperti tiang listrik. Berdiri sendiri di padang sepi, dan itu sering membuat orang kaget. Yang lebih aneh, harga tidak ikut terbang. Secara logika sederhana, kalau transaksi besar masuk, harga harusnya melonjak, tetapi kenyataannya tidak begitu. Kadang ditutup doji, kadang merah tipis. Jadi muncul kontradiksi. Volume besar, tetapi harga seperti ditahan. Ini sinyal yang tidak normal. Volume meledak tanpa kenaikan harga, biasanya berarti ada tenaga raksasa yang sedang menyerap. Ada pihak yang sengaja menahan agar harga tidak bergerak jauh. Mereka menerima jutaan lot yang dilempar pasar. Mereka tidak membiarkan euforia muncul. Karena kalau harga naik cepat, barang jadi mahal. Di momen itu sering terjadi pertukaran besar. Banyak retail membuang saham karena panik atau karena lelah menunggu. Ada juga yang terjebak rumor, barang keluar deras, dan di sisi lain ada penampung yang sabar. Mereka menyerap seperti spons besar, menghabiskan suplai tanpa membuat keributan. Anggap saja seperti bendungan. Selama bendungan ditutup rapat, aliran di hilir terlihat tenang. Orang mengira tidak ada energi, tetapi air sebenarnya sedang dikumpulkan. Saat bendungan dibuka, arus menjadi kuat. Di pasar, saat suplai retail sudah tipis dan bandar siap, kenaikan bisa terasa lebih mudah karena hambatan sudah dibersihkan. Karena itu jangan terpaku pada warna candlestick. Merah atau hijau itu hanya kulit luar. Yang harus Anda baca adalah isi perutnya, volume, jejak transaksi hari itu, jejak kaki paus terlalu besar. Mau disamarkan dengan candlestick pun, volumenya tetap bicara. Jadi validasi tanda kedua begini. Harga bergerak sideways dan volume harian rata-rata kering, tetapi sesekali muncul lonjakan volume yang besar. Dan anehnya, harga tidak berubah tren, tidak naik signifikan, tidak jatuh permanen. Jika Anda melihat kombinasi ini, tanda kedua mulai terbentuk.
Kalau chart adalah panggung depan, broker summary adalah ruang belakangnya. Di situ kita bisa melihat jejak perpindahan tangan. Memang kode broker real time sekarang tidak lagi terbuka seperti dulu. Tetapi, data akhir hari masih menyimpan gambaran siapa yang dominan membeli dan siapa yang dominan menjual. Ini bahan baca yang sangat berguna. Prinsip utamanya adalah konsentrasi. Akumulasi biasanya terlihat saat pembelian terpusat pada satu atau dua broker besar. Mereka muncul berulang sebagai top buyer. Sementara di sisi penjualan, nama brokernya terpencar. Banyak broker kecil menjual sedikit-sedikit. Ini seperti satu keranjang besar sedang diisi dari banyak kantong kecil. Di channel ini, saya sebut proses itu nyuci piring. Setelah euforia masa lalu, biasanya ada sisa lot kecil yang tercecer di banyak tangan. Bandar datang seperti petugas bersih-bersih. Mereka menyapu sisa itu pelan-pelan, tidak heboh, tidak agresif. Tujuannya satu, mengumpulkan barang sampai rapi dalam satu keranjang besar. Selain siapa yang beli, lihat juga bagaimana harga dijaga. Bandar yang punya posisi besar tidak suka asetnya jatuh terlalu dalam. Level support sering diperlakukan seperti lantai beton. Saat pasar merah dan harga ditekan, sering ada tarikan halus menjelang penutupan. Tujuannya menjaga area penting tetap utuh. Itu tanda ada yang berkepentingan. Kadang Anda juga melihat pola yang lebih halus. Harga masih sideways, tetapi dasar harga perlahan naik. Titik terendahnya makin tinggi. Ini disebut higher low. Artinya setiap kali harga turun, ada yang mulai membeli lebih cepat. Mereka seperti makin tidak sabar. Mereka mulai menerima harga sedikit lebih mahal demi memastikan barang tetap masuk. Tetapi jangan naif. Bandar modern bisa kamuflase, order bisa dipecah lewat banyak akun, bisa memakai nomine. Bisa juga ada perpindahan barang lewat pasar nego yang tidak langsung terlihat seperti transaksi normal. Karena itu broker summary bukan kitab suci. Itu hanya petunjuk. Tetap harus dikunci dengan perilaku harga di chart. Kuncinya adalah keselarasan. Jika Anda melihat pembelian yang terkonsentrasi di broker tertentu, lalu di saat yang sama support dijaga dan pola dasar harga membaik, probabilitas uang besar sedang bekerja menjadi jauh lebih tinggi. Kalau salah satu tidak cocok, tahan dulu. Jangan memaksa narasi. Banyak retail menaruh harapan besar pada order book. Bid tebal dianggap aman. Offer tebal dianggap berat. Padahal order book bukan laporan jujur. Ini panggung yang bisa diatur. Yang Anda lihat bisa jadi hanya properti teater. Kalau Anda menelan mentah-mentah, Anda mudah digiring emosi. Salah satu trik yang sering dipakai adalah tembok palsu di offer. Tiba-tiba ada antrian jual puluhan ribu lot di atas harga pasar. Secara visual, terlihat seperti dinding beton. Retail yang melihatnya langsung berpikir, harga tidak mungkin naik. Lalu mental mereka runtuh sebelum perang dimulai. Efeknya cepat. Retail jadi pesimis. Mereka buru-buru antri jual di bawah. Mereka ingin keluar duluan. Mereka takut terjebak. Inilah tujuan tembok tadi, bukan untuk benar-benar menjual, tetapi untuk menekan psikologi, untuk membuat orang menyerah tanpa dipaksa. Yang sering tidak disadari, tembok itu bisa saja barang bandar sendiri sebagai umpan. Saat retail panik dan membuang barang ke bawah, bandar menampung pelan-pelan di area bid. Mereka terlihat pasif, tetapi mereka sedang bekerja. Mereka mendapatkan harga lebih murah karena retail menjual dengan rasa takut. Ada juga trik kebalikannya, bid dibuat tipis atau seperti kosong. Retail jadi ngeri karena merasa tidak ada yang menahan harga. Tetapi anehnya, setiap kali ada yang buang barang, bid seperti muncul lagi dari entah mana. Ini mirip iceberg order. Yang terlihat sedikit, yang tersembunyi jauh lebih besar. Anda juga bisa melihat transaksi kecil berjalan terus. 1 lot, 5 lot, 10 lot berulang tanpa henti. Ini sering kerja mesin. Tujuannya menjaga saham tetap hidup supaya tidak sepi total. Sambil pelan-pelan menyerap barang tanpa membuat volume meledak terus-menerus, aktivitas seperti ini bisa membuat retail salah baca situasi. Kesimpulan pelajarannya jelas. Yang tampak paling mencolok dan paling menakutkan di layar trading seringkali adalah jebakan psikologis. Order book bisa dipakai untuk membentuk opini. Kalau Anda ingin membaca jejak bandar, jangan terpukau oleh properti panggung. Fokus pada perilaku harga dan volume yang nyata.
Setelah berbulan-bulan sideways rapi, ada satu momen yang paling kejam. Tiba-tiba harga dibanting keras. Support yang selama ini terlihat kuat seolah jebol dalam satu hari. Di layar, chart tampak hancur. Banyak orang langsung berpikir, ini awal kiamat. Padahal kadang itu justru bab terakhir sebelum cerita berubah arah. Secara logis, ini dikenal sebagai spring. Ini bukan aksi brutal tanpa tujuan. Ini jebakan terakhir. Tujuannya menjemput stop loss para trader teknikal. Tujuannya mematahkan mental pemegang yang masih kuat. Bandar ingin barang paling akhir yang masih tersisa. Mereka butuh membuat orang yakin bahwa semua sudah selesai. Cara membedakannya dari downtrend asli ada di kecepatannya. Spring terjadi kilat, harga memang sempat menembus support, tetapi tidak dibiarkan jatuh lama. Sering ditarik naik lagi di hari yang sama atau esoknya. Di candlestick, ini terlihat dari ekor bawah yang sangat panjang. Badannya kecil tetapi ekornya dalam. Itu tanda penolakan di bawah. Sikap yang benar bukan panik, tetapi juga bukan nekat. Jangan buang barang hanya karena takut. Tetapi jangan juga sok jagoan menangkap pisau jatuh saat masih jatuh. Tunggu penutupan. Jika harga kembali naik ke atas area sideways yang sebelumnya, itu false break. Dan itu biasanya sinyal paling bersih bahwa kocokan sudah selesai. Di titik ini, saya wajib ulang prinsip anti cepat kaya. Jangan pernah all in. Fase akumulasi bisa lama, bisa berbulan-bulan, bahkan bisa setahun. Masuklah bertahap, cicil dengan rencana. Gunakan uang dingin. Stop loss itu sabuk pengaman. Bukan simbol kekalahan. Yang berbahaya bukan rugi kecil. Yang berbahaya adalah ego yang membuat rugi jadi besar. Anda juga perlu membedakan penjudi dan investor cerdas. Penjudi menebak arah angin. Mereka mengejar adrenalin. Mereka ingin benar hari ini juga. Investor cerdas membaca data. Mereka menunggu sinyal yang rapi. Mereka mengejar konsistensi. Kekayaan biasanya lahir dari keputusan logis yang membosankan, bukan aksi heroik satu hari. Jadi malam ini, buka chart Anda. Cari 5 tanda yang sudah kita bahas. Sideways membosankan dengan volume kering. Lonjakan volume misterius yang tidak mengangkat harga. Konsentrasi top buyer disertai penjagaan support. Ilusi order book yang menekan psikologi. Dan spring yang cepat ditarik balik. Kalau Anda bisa membaca ini, Anda tidak lagi jadi korban. Anda mulai jadi pengamat jejak uang besar. Salam puncak finansial.